Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam harmoni. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Nika Eka Putri Darmayanti, NIM 2011-03-1004, kelas 2A. Izinkan saya membacakan pidato dalam memenuhi mata kuliah KBSI Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia. Yang terhormat kepada Bapak DRSI Ketetibio SPD MPD sebagai pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia. Dan yang terhormat kepada rekan-rekan yang berbahagia pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan sebuah pidato. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Saudara-saudara generasi muda yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji syukur kehadapan Tuhan. Karena berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh keceriaan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato berjudul Berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar. Tujuannya, generasi muda dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Saudara-saudara penjunjung bahasa Indonesia, sebagaimana kita ketahui, peristiwa sejarah Sumpah Pemuda sebuah peristiwa yang maha besar bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ikrar tersebut merupakan rumusan hasil rapat pemuda-pemudi Indonesia pada Kongres Pemuda II Indonesia. Lalu dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Adapun isi ikrar Sumpah Pemuda sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saudara-saudara generasi yang berkarakter, dari ikrar tersebut kita akan mengetahui bahwa para pendahulu kita telah membuat kontrak sosial dan kontrak politik yang bersejarah karena telah dibuat secara hikmat bersama-sama oleh angkatan muda dari berbagai golongan, suku, agama, dan aliran politik dalam rangka memperjuangkan bangsa Indonesia. Golongan suku seperti kaum muda, Batak, Aceh, Melayu, Minangkabau, Sunda, Jawa, Bali, dan lain-lain. Golongan agama seperti kaum muda Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan lain-lain. Golongan politik seperti Serikat Islam, nasionalisme, dan lain sebagainya. Sesungguhnya, makna yang tersirat dari ikrar Sumpah Pemuda adalah sebuah tekad, komitmen, dan cinta terhadap bangsa dan negara. Dengan demikian, bangsa ini menjadi lebih baik dan maju di segala sektor kehidupan. Khususnya untuk ikrar ketiga, kita sebagai generasi muda dituntut untuk mau berbahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai pengejauhan tekad, komitmen, dan cinta terhadap bangsa dan negara dari segi menggunakan bahasa. Jika sudah mampu berbahasa Indonesia, secara tidak langsung sudah menunjukkan sikap bahwa keterampilan berbahasa Indonesia memang penting dimiliki. Kenyataannya, kita sebagai generasi muda cenderung berbahasa yang tidak baik dan tidak benar. Hal ini tentunya kurang mendukung pencanangan gerakan nasional, yaitu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik dari arti sesuai dengan situasi, benar dalam arti sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Sebenarnya, ada dua kendala yang menyebabkan generasi muda enggan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertama,
lingkungan keluarga dan masyarakat ada tradisi berbahasa ibu. Contohnya, di Bali kita dominan berbahasa daerah Bali. Artinya, bahasa Indonesia jarang digunakan. Akibatnya, gerakan generasi muda kurang fasih berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah kurang memberikan keteladanan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada generasi muda. Tampaknya dua kendala tersebut dapat diantisipasi dengan diadakan kegiatan-kegiatan yang tentunya menunjang generasi muda dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika generasi muda masih berstatus sebagai siswa, kompetensi berbahasa sebagai Indonesia sebaiknya dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam penilaian tes-tes yang dilaksanakan oleh. Dalam hal ini, bukan guru bahasa Indonesia saja memiliki kompetensi berbahasa Indonesia, melainkan juga guru non bahasa Indonesia, baik dalam kesalahan berbicara maupun menulis. Misalnya, setiap soal yang dijawab oleh siswa kurang tepat dari segi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dipotong skor 30. Maksudnya, kesalahan menerapkan EYD dipotong skor 10 dan kesalahan menata kata-kata sehingga isi teks menjadi janggal dipotong 20. Mungkin dengan cara ini, generasi muda akan termotivasi berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebaliknya, jika generasi muda yang tidak berstatus sebagai siswa, pemberian sosialisasi berbahasa Indonesia yang baik dan benar perlu diadakan agar generasi muda tersebut memahami dan mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kegiatan sosialisasi ini sebaiknya dirangkaikan dengan kegiatan lomba pidato berbahasa Indonesia, lomba mengarang berbahasa Indonesia, lomba cerdas cermat bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Saudara-saudara generasi muda, pengibar kejayaan bangsa, dari yang telah saya paparkan dapat disimpulkan bahwa berbahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan pengejauhan tekad, komitmen, dan cinta terhadap bangsa dan negara dari segi menggunakan bahasa. Walaupun ada kendala yang membuat generasi muda enggan untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar, guru tampaknya memegang peran penting dalam memotivasi generasi muda untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Khususnya untuk generasi muda yang tidak berstatus sebagai siswa, pemberian sosialisasi berbahasa Indonesia yang baik dan benar perlu diadakan dengan dirangkaikan kegiatan lomba pidato berbahasa Indonesia, lomba mengarang berbahasa Indonesia, lomba cerdas cermat bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Dengan demikian, generasi muda memahami dan mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian yang saya dapat sampaikan. Jika ada ucapan yang tanpa disengaja telah menyinggung saudara-saudara, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni.